Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar fluida dinamik, di mana materi pada fluida dinamik diantaranya adalah satu, pengertian dari fluida ideal. Kemudian yang kedua, jenis aliran fluida. Yang ketiga, persamaan kontinuitas dan penerapannya. Kemudian yang ketiga, persamaan Bernoulli dan penerapannya. Ya, jadi itu ruang lingkup yang akan kita pelajari pada materi fluida dinamis. Jadi fluida itu adalah zat alir, dinamis itu dalam keadaan bergerak. Kalau kemarin kita sudah belajar fluida statik, sekarang fluida dinamik ya. Jadi fluida yang dimaksud di sini adalah untuk fluida ideal. Pengertian dari fluida ideal anak-anak itu adalah zat cair atau fluida yang mempunyai sifat-sifat diantaranya satu, tidak kompresibel. Kemudian yang kedua, tanpa gesekan. Kemudian yang ketiga, alirannya stasioner. Yang dimaksud dengan tidak kompresibel itu adalah adanya perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Kemudian yang kedua, tanpa gesekan. Yang dimaksud dengan tanpa gesekan, pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalirnya fluida itu diabaikan atau dianggap tidak ada. Kemudian yang ketiga, alirannya stasioner. Yang dimaksud stasioner, setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Itu pengertian dari alirannya stasioner. Jadi ketiga tersebut itu merupakan sifat dari fluida ideal. Ya. Kemudian yang ketiga anak-anak, ini yang kedua, jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida itu ada dua. Ini jenis aliran fluida ada dua. Yang pertama alirannya laminer. Kemudian yang kedua aliran turbulen. Aliran laminer sama dengan aliran stasioner. Ya, tadi. Pada aliran ini laminer, ini pada aliran laminer, partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Ya. Kemudian yang kedua, aliran bersifat turbulen. Yang dimaksud dengan aliran turbulen, aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Ya, jadi aliran fluida yang melingkar-lingkar, membentuk pusaran. Biasanya dijumpai pada aliran air di sungai-sungai atau selokan. Ya, itu jenis aliran fluida. Berikutnya anak-anak yang ketiga, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Sebelum mempelajari persamaan kontinuitas, kita harus tahu dulu definisi dari debit aliran fluida. Apa tuh yang dimaksud dengan debit aliran fluida? Debit aliran fluida adalah besaran laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu, di mana debit aliran fluida itu di dalam fisika diberi simbol huruf Q, sedangkan besarnya volume itu diberi simbol dengan huruf V, kemudian waktu itu diberi simbol huruf T. Sehingga untuk menentukan besarnya debit aliran fluida kita bisa tentukan dengan persamaan Q sama dengan
delta V per delta T. Ya, ini untuk menentukan debit aliran fluida. Nah, kemudian untuk persamaan kontinuitas. Kontinu. Ini berlaku jika suatu fluida itu mengalir pada penampang yang berbeda seperti ini anak-anak. Jadi ini ada penampang 1 A1, kemudian penampang 2-nya A2, di mana di situ digambarkan fluida atau zat alir yang melalui pipa yang penampangnya tidak sama, dari penampang besar menuju ke penampang kecil. Ya. Jadi untuk fluida yang melalui penampang berbeda, di situ akan berlaku persamaan kontinuitas. Ini persamaan kontinuitas. Di mana yang dimaksud dengan kontinu itu tetap, yang kontinu apanya? Yang kontinu adalah besarnya debit anak-anak. Jadi ini akan berlaku persamaan kontinuitas. Yang kontinu adalah debitnya. Jadi akan berlaku debit pada penampang 1 nilainya sama dengan debit pada penampang 2. Jadi kalau debit tadi simbolnya Q, berarti ini akan berlaku Q1 sama dengan Q2 sesuai dengan persamaan kontinuitas. Ya ini, berarti ini persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida pada penampang 1 nilainya sama dengan debit aliran fluida pada penampang 2 atau nilainya selalu konstan, sehingga berlaku persamaan ini yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2, di mana Q tadi boleh kita tentukan dengan persamaan V per T atau boleh sama dengan Q sama dengan A kali V kecil, di mana A itu simbol dari luas penampang pipa, kemudian V kecil itu adalah simbol dari kecepatan fluida. Ya, jadi perlu dibedakan di sini. Tadi untuk menentukan debit boleh sama dengan V besar per T kecil atau dV besar per dt, di mana V besar itu simbol dari volume, besar volume, sedangkan T kecil itu simbol dari waktu. Sedangkan untuk A itu adalah simbol dari luas penampang pipa, kemudian V kecil itu simbol dari kecepatan. Jadi untuk menentukan debit bisa menggunakan dua persamaan itu tergantung apa yang diketahui di dalam suatu permasalahan. Boleh V besar per T atau boleh A besar kali V kecil. Ya, jadi di situ bisa kalian tambahkan nanti keterangannya. Untuk V besar itu adalah besar volume fluida, kemudian T kecil itu adalah waktu, kemudian untuk A besar itu adalah luas penampang pipa, kemudian V kecil itu adalah kecepatan fluida. Ya, jadi persamaan kontinuitas itu bisa kita tulis Q1 sama dengan Q2, di mana Q1-nya itu bisa kita jabarkan A1 kali V1 nilainya sama dengan A2 kali V2. Itu ya anak-anak. Jadi persamaan kontinuitas berlaku jika suatu fluida mengalir pada suatu pipa yang besar penampangnya berbeda. Tetapi di situ akan berlaku debit pada penampang 1 nilainya sama dengan debit pada penampang 2. Ya. Kemudian berikutnya anak-anak yang ketiga, yang keempat, ini adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu mempelajari apa?
hukum Bernoulli ini mempelajari besar tekanan atau hubungan antara besar tekanan, besar kecepatan, dan ketinggian pada suatu pipa jika zat cair itu mengalir pada suatu pipa yang tidak sama seperti ini ya. Jadi ini penampang satu yang di bawah ini lebih besar daripada penampang yang di atas. Ini pipa. Kemudian ketinggian pipa yang pertama juga berbeda dengan ketinggian pipa yang kedua. Hubungan besarnya tekanan pada penampang satu dengan penampang dua itu dipelajari oleh fisikawan yang bernama Bernoulli. Ya, Bernoulli itu adalah nama seseorang sesuai dengan yang mempelajari pertama kali. Di mana tekanan diberi simbol huruf P, itu P. Kemudian ketinggiannya H, kemudian kecepatannya V. Nah, hubungan antara tekanan pada penampang satu, penampang yang di bawah ini, dengan penampang dua yang ada di atas ini, maka menurut Bernoulli besarnya P1 di situ, nanti P pada penampang satu ya, ditambah dengan Rho kali G kali H. Rho itu adalah massa jenis fluida yang melalui pipa. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian H itu adalah ketinggian penampang satu. Ini ditambahkan nanti bisa digambarkan. H itu adalah ketinggian penampang satu, sedangkan H2 nanti ketinggian penampang 2. Itu akan bernilai konstan. Berarti bisa kita tulis kalau di depan itu semuanya 1, P1 plus Rho-nya tidak saya beri 1, 2 karena massa jenis yang mengalir pada pipa itu massa jenis yang sama, sehingga nilai Rho 1 nanti nilainya sama dengan Rho 2. Dikalikan G, dikalikan H1, H1 itu ketinggian penampang 1, ditambah dengan setengah Rho V2 kuadrat, nilainya sama dengan P2 plus Rho GH2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Jadi itu adalah persamaan Bernoulli secara lengkap ya. Jadi konstan itu bisa kalian ganti dengan notasi 2 nantinya. Di mana P itu adalah tekanan pada penampang 1 kalau P1, nanti kalau P2 berarti tekanan pada penampang 2. Rho itu adalah massa jenis fluida, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi bumi, kemudian H itu adalah tinggi penampang pada permukaan 1 kalau H1, kemudian nanti kalau H2 tinggi penampang 2. Sedangkan V itu adalah laju atau kecepatan fluida pada penampang 1, sedangkan V2 itu adalah laju atau kecepatan pada penampang 2. Nah, ini adalah ruang lingkup untuk fluida dinamik ya. Jadi yang pertama tadi kalian sudah tahu sifat dari fluida ideal ya anak-anak. Kemudian yang kedua kalian bisa menentukan debit aliran fluida. Kemudian yang ketiga kalian bisa menentukan persamaan kontinuitas. Kemudian yang ketiga bisa menentukan persamaan Bernoulli. Itu adalah ruang lingkup yang kita pelajari pada hari ini. Ini ada contoh soal, perhatikan. Perhatikan contoh soal, ini ada fluida melalui pipa seperti itu. Pada pipa 1, kecepatan fluida besarnya 5 meter per sekon. Ya.
kemudian pada pipa 2-nya V2. Nah ini, jika diameter penampang pipa besar 2 kali diameter penampang pipa kecil, jadi karena itu pipanya mempunyai diameter, berarti luas permukaannya dianggap berupa lingkaran. Di mana luas lingkaran kalian bisa tentukan dengan pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Ya, itu untuk menentukan luas penampang. Berarti diketahui D1 sama dengan 2 kali D2. Diameter 1 2 kali diameter yang kedua. Sedangkan V1 sama dengan 5 meter per sekon. Berapa kecepatan aliran pada pipa yang kedua? Berarti kalian bisa menggunakan persamaan kontinuitas tadi. Ya, jadi bisa menentukan dengan persamaan kontinuitas. Di mana debit pada penampang 1 nilainya sama dengan debit pada penampang 2. Ya. Jadi ditanyakan V2. Bisa ditulis persamaan kontinuitas nilainya Q1 sama dengan Q2. Ini. Di mana Q1 itu bisa kita uraikan A1 dikalikan V1. Q2 bisa kita uraikan menjadi A2 kali V2. Untuk A1 itu bisa kita ganti dengan 1/4 pi D1 kuadrat. Itu luas lingkaran. Ya. Sedangkan V1 kita bisa masukkan tadi nilai V1 sama dengan 5 nanti. Ini bisa kita urai dulu. Sedangkan A2 1/4 pi D2 kuadrat dikalikan V2. Nah, masing-masing di depan ada 1/4 pi, di belakang ada 1/4 pi, 1/4 itu bisa kita coret. Ya. Sehingga persamaan menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Sehingga V2 sama dengan D1 kuadrat kali V1 dibagi dengan D2 kuadrat. Berikutnya V2 bisa sama dengan, karena D1 tadi nilainya sama dengan 2D2, maka D1-nya bisa saya ganti dengan 2D2 kuadrat dikalikan dengan V1-nya sama dengan 5 dibagi dengan D2 kuadrat. Di atas ada D2 kuadrat, di bawah ada D2 kuadrat. Sebelumnya yang 2-nya kita kuadratkan dulu, nilainya 4. Ya, ini kita selesaikan dulu. Nilainya 4D2 kuadrat dikalikan 5, di bawah ada D2 kuadrat, maka D2 kuadrat itu bisa saya hilangkan atau saya coret. Sehingga hasilnya tinggal 4 kali 5, V2-nya nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Itu adalah penerapan dari persamaan kontinuitas. Ini tugas yang pertama nanti. Kalian mencari permasalahan yang pertama untuk menentukan debit aliran fluida. Ini membuat permasalahan kemudian menyelesaikan dengan perhitungannya. Berikutnya yang nomor 2, membuat atau merancang, ya ini merancang contoh yang berkaitan dengan persamaan kontinuitas. Itu yang kedua. Jadi yang pertama menentukan debit aliran fluida, kemudian yang kedua penerapan dari persamaan kontinuitas. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian mencari permasalahan yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Ya, anak-anak, untuk tugas hari ini kalian membuat atau merancang suatu permasalahan yang terkait dengan 1, debit aliran fluida, 2, persamaan kontinuitas, kemudian yang ketiga penerapan atau
aplikasi permasalahan tentang persamaan Bernoulli. Jadi ada 3 permasalahan yang harus kalian buat beserta penyelesaiannya. Itu anak-anak ya pelajaran pada hari ini, dan saya ingatkan kembali bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya segera memenuhinya karena waktu terus berjalan, tinggal beberapa bulan, 2 bulan tidak ada, nanti kalian harus sudah menerima hasil LHB semester 1 agar kalian semua nilainya tetap baik meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa terus belajar dan jaga kesehatan karena pandemi masih terus banyak yang kena corona, ya kalian tetap harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, tidak banyak keluar rumah harus terus pakai masker ya, jadi agar kalian lolos atau tidak sampai terkena dari pandemi pada kondisi sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tetap semangat belajar, dibaca lagi kalau ini diulang-ulang tentunya. Jadi kalian tidak harus mengurangi ketergantungan dari seseorang karena belajar itu bisa dari manapun ya. Jadi bisa banyak belajar literasi, kemudian dari internet, bukunya dibuka, kemudian bandingkan dengan diulang-ulang YouTube pada pagi hari ini. Demikian yang saya sampaikan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.